Oke, bab 3 ini berkaitan tentang informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi. Jadi nanti yang akan dibahas adalah nanti terminologi yang ada di dalam akuntansi, debit kredit, persamaan akuntansi, ya, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, ya. Terus juga nanti laporan keuangan dan juga siklus akuntansi. Terus nanti kita akan membahas satu persatu yang namanya siklus akuntansi dari jurnal sampai trial balance. Terus juga nanti ada yang namanya jurnal penyesuaian. Dan terakhir kita bikin yang namanya laporan keuangan. Jadi di dalam accounting information system atau sistem informasi akuntansi ya, akan mengumpulkan dan memproses data transaksi yang terjadi di perusahaan. Dan pada akhirnya akan memberikan laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan. Nah, untuk laporan keuangan sendiri ini akan berbeda dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Ya, jadi artinya kalau perusahaan dagang, nanti bentuk laporan keuangannya agak sedikit berbeda dengan misalnya perusahaan keuangan. Ya, jadi tergantung dari jenis bisnisnya, ya, dan juga tergantung dari transaksi dan juga ukuran. Ya, jadi kalau perusahaan kecil ya, dibandingkan dengan perusahaan yang besar, pasti lebih kompleks untuk laporan keuangan perusahaan yang besar. Ini juga data yang banyak, ya, dan juga permintaan informasi dari si pembaca laporan keuangan. Nah, yang namanya accounting information system, ya ini akan dapat membantu dari manajemen perusahaan untuk menjawab beberapa pertanyaan ya, seperti berapa jumlah hutang yang ada di perusahaan, apakah penjualan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, aset apa yang kita miliki, ya, dari mana uang masuk dan juga keluar, terus juga apakah kita mendapatkan laba di periode sebelumnya, apakah ada kerugian, ya, dan juga hal-hal lainnya. Nah, nanti ada basic terminologi istilah di dalam accounting information system, ada event, ada transaksi, ya, terus ada akun, nanti ada real akun sama nominal akun. Jadi real akun itu yang ada di laporan posisi keuangan, ya. Sedangkan nominal akun ini biasanya yang ada di dalam laporan laba rugi, ya. Jadi artinya nanti ketika di akhir periode dia akan di close, ya. Sedangkan real account ini tidak perlu di close, ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nanti ada buku besar ledger, ya. Jadi nanti dari jurnal akan diposting ke dalam buku besar atau ledger ini. Ya. Jurnal, ya, posting. Nanti ada trial balance, ya, ini akan membantu untuk membuat laporan keuangan. Jurnal penyesuaian untuk beberapa akun, dan juga terakhir adalah produknya yang namanya laporan keuangan. Dan terakhir juga ada yang namanya jurnal penutup. Jadi khusus untuk jurnal penutup ini nanti kita akan close itu yang berkaitan dengan nominal akun. Nah, nanti di dalam accounting information system ada istilahnya debit dan kredit. Ya, jadi nanti karena akuntansi itu menggunakan double entry, ya. Jadi setiap ada debit harus ada lawannya atau kredit, ya. Jadi debit harus sama dengan kredit. Ya, jadi nanti yang namanya akun, ya, jadi debit itu ada di sebelah kiri, ya. Tandanya kodenya itu DR, kredit ada di sebelah kanan. Nah, terus seandainya ya jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit, ya maka nanti saldonya akan menjadi positif. Ya, seperti ini ya. Jadi di sini 18.000 ya, 3.000 kreditnya, maka saldonya positif atau debit sebesar 15.000. Nah, terus kalau seandainya jumlah kreditnya lebih besar, ya, jadi sini 10.000, transaksi 1 debit, transaksi 2 itu di akun yang sama, kredit 3.000, dan 3 itu kredit 8.000. Maka saldonya menjadi kredit 1.000. Ya, nanti ada sekali lagi ada normal balance. Ya, normal balance itu kalau yang namanya aset, ya
dia kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Ya. Nah, sama dengan biaya atau expense. Ini yang ada di laporan laba rugi ya, income statement. Kalau dia bertambah, dia akan di debit. Kalau berkurang, dia kredit. Sedangkan untuk normal balance kredit, ya ini berkaitan tentang liabilitas, ekuitas, dan revenue. Jadi kalau kita lihat di account, ya laporan posisi keuangan misalnya ya, di sini ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya, jadi yang namanya aset normal balance-nya itu dia debit, artinya kalau bertambah dia akan naik ya, atau di debit. Sedangkan liabilitas normal balance-nya adalah kredit. Jadi dia akan bertambah ya, akan dikredit oleh laporan keuangan. Ekuitas juga sama. Nah, pendapatan juga sama ya. Jadi kalau pendapatan, kenapa normal balance-nya kredit? Karena saya kasih contoh misalnya ada jurnal penjualan. Ya, jurnal penjualan misalnya cash, ya kreditnya penjualan atau revenue ya. Maka yang namanya revenue normal balance-nya adalah dia kredit, selalu dikredit. Ya, jadi artinya kalau dia dikredit saldonya positif. Nah, untuk persamaan akuntansi ya, aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Ini rumusnya ya. Terus revenue dikurangi expense. Jadi kalau asetnya bertambah ya, maka harus ada expense yang bertambah. Jadi artinya di sini, jadi kalau yang normal balance-nya itu yang ketika debit bertambah itu ada aset dan juga biaya atau expense ya. Terus, nah kalau turun ya, liabilitas, ekuitas sama revenue ya, dia ketika di debit dia akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk aset ya, kalau di kredit dia akan berkurang, sedangkan untuk liabilitas, equity, dan revenue dia akan bertambah. Ya, jadi sekali lagi aset adalah liabilitas ditambah ekuitas. Jadi untuk semua transaksi ya ini harus balance. Balance itu artinya jumlah yang di debit harus sama dengan jumlah yang di kredit. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada setoran modal sebesar 40.000. Oke. Ya, jadi artinya ya ini karena setoran modal dalam bentuk cash, maka asetnya akan bertambah. Cashnya bertambah 40.000. Maka karena kalau kita lihat ya, tadi asetnya bertambah, maka di sini harus ada liabilitas atau ekuitas yang bertambah. Nah, karena di sini adalah setoran modal, ya, maka nanti ekuitasnya akan bertambah sebesar 40.000. Ya, sekali lagi, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Disburse ini pengeluaran ya, ada pengeluaran 600 buat gaji sekretarial wages ya, jadi untuk bayar sekretaris gajinya ya. Maka kalau pengeluaran berarti kan apa? Asetnya atau kasnya berkurang. Oke ya. Nah, karena di sini ya, jadi kalau saya buat jurnal, jadi nanti jurnalnya itu adalah beban gaji, wages expense pada cash. Oke. Ya, nilainya 600 gitu ya. Nah, cashnya tadi asetnya berkurang karena dikredit ya. Sedangkan debitnya itu masuknya kemana? Masuknya adalah ke equity. Dia akan mengurangi equity perusahaan. Nah, sekarang ada lagi pembelian peralatan dengan harga 5.200 dengan menggunakan surat hutang. Artinya dia punya equipment atau aset yang bertambah, kewajibannya juga bertambah. Terima uang 4.000, ya berarti apa? Asetnya bertambah 4.000 untuk servis yang sudah dilaksanakan. Berarti ekuitasnya juga bertambah sebesar 4.000 atau dianggap sebagai pendapatan. Pembayaran dari short term liabilitas 7.000. Artinya ya, kalau liabilitas berkurang
maka di sini karena bayarnya pakai cash, asetnya juga berkurang. Nah, selanjutnya ada declare cash dividend. Declare itu artinya ada pengumuman. Ya, ada pengumuman pembagian dividen ke pemegang saham. Ya. Nah, karena baru declare, nanti kalau kalian belajar bab ekuitas, ya nanti ada 3 tanggal ya, ada tanggal pengumuman, declare, tanggal pencatatan, dan juga tanggal pembayaran. Nah, ketika baru tanggal pengumuman, ya, ini belum dibayar dividennya ya. Jadi artinya apa? Artinya kayak asetnya itu nggak berubah sama, tapi perusahaan sudah mencatat penambahan kewajiban liabilitas, yaitu liabilitas untuk membayar dividen, ya, kewajiban untuk membayar dividen. Oke. Nah, ingat kan rumusnya itu aset liabilitas plus ekuitas, ya. Kalau liabilitasnya naik, ya, tapi asetnya tetap, maka otomatis ekuitasnya harus turun sebesar 5.000. Convert non-current liability jadi saham. Jadi maksudnya di sini adalah dia membayar liabilitasnya, jadi artinya dia kurang liabilitas 80.000, tapi bukan dibayar pakai cash. Artinya asetnya nggak berubah. Ya. Jadi bayarnya apa? Dia dengan menerbitkan saham. Berarti sahamnya akan bertambah sebesar 80.000. Nah, sekarang dia bayar cash untuk delivery van. Ya. Jadi kasnya berkurang, ya. Karena kasnya berkurang 16.000, asetnya berkurang berarti ya. Tapi di sisi lain ada aset lain yang bertambah, yaitu ada yang namanya mobil atau kendaraan. Jadi sekali lagi, ya, bisa jadi ada transaksi yang tidak melibatkan sisi kanan, ya, atau liabilitas dan ekuitas. Ya, jadi artinya aset ada yang turun, tapi di sisi lain ada aset yang bertambah, seperti ini, ya, pembelian mobil secara cash. Ya, jadi intinya adalah persamaan akuntansi itu harus tetap ada di setiap transaksi yang dicatat oleh perusahaan. Ya, jadi sekali lagi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, nanti kalau kita ngomongin laporan keuangan dan juga struktur kepemilikan, ya nanti ada 2 jenis nih, perusahaan perorangan atau partnership dengan PT, korporasi ya. Nah, nanti kalau kita lihat di laporan keuangan, kalau yang perusahaan perorangan, ini ada modal, ada drawing. Drawing itu adalah pengambilan ya uang oleh pemilik. Ini perusahaan perorangan. Tapi kalau bentuknya itu ada share capital, ya modal disetor, ya, ada dividen, ada laba ditahan. Ini adalah bentuk untuk yang namanya korporasi atau PT. Nah, ini ilustrasi dari laporan laba rugi ya, dan juga hubungannya dengan ekuitas. Ya, jadi kalau lihat di sini laporan laba rugi itu kita mulai dari pendapatan revenue ya, dikurangi dengan beban, nanti muncul yang namanya laba atau rugi ya. Nah, terus kalau hubungannya sama ekuitas ya, ekuitas ingat ya, ini adalah kalau kita bikin laporan posisi keuangan ya, ekuitas adalah bagian dari laporan posisi keuangan. Jadi nanti di dalam ekuitas ini ada setoran modal dan juga ada laba ditahan. Nah, ini yang namanya laporan laba ditahan. Jadi laba ditahan awal ya ditambah net income. Jadi dari sini ya, dari tadi laba yang diambil dari laporan income statement ya akan menambah dikurangi dividen. Ini yang namanya laba ditahan akhir. Ya, jadi laba ditahan ending ya akhir itu adalah return earning awal ya beginning ditambah net income dikurangi dividen. Ya, ini juga rumusnya. Nah, nanti di dalam laporan posisi keuangan aset liabilitas nanti ada bagian equity. Ini ada setoran modal dan juga laba ditahan. Laba ditahan itu ngambil dari yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah hubungan antara laba rugi terus return earning ya, atau laba ditahan dan juga laporan posisi keuangan. Ya, jadi investasi dari
Jadi ini kita lihat ya, ini ada perusahaan perorangan dan di sini adalah korporasi. Gitu ya. Kalau ada investasi dari pemilik ya, dia akan menambah modal ya, atau ekuitas. Ya, jadi dia akan menjadi kapital. Kalau di sini adalah modal di store. Nah, pendapatan ya dia masuk. Jadi di sini ada real sama ada nominal. Jadi real itu yang ada di laporan posisi keuangan ya. Sedangkan untuk yang nominal ini adanya di laporan laba rugi. Ya. Jadi kalau ada pendapatan diakui, maka dia akan menambah ekuitas. Ya. Dan dia juga akan menambah kapital. Ya. Sedangkan kalau perusahaan korporasi, PT, dia akan menambah laba ditahan. Nah, sekarang kita masuk ke siklus akuntansi ya. Jadi bisa dilihat di sini pertama kita mulai dari transaksi. Nanti dari transaksi tadi kita jurnal. Ya, jurnal itu debit dan kredit gitu ya. Terus kita posting ke yang namanya buku besar, ledger. Nanti setelah diposting kita catat semuanya. Ya, ini yang namanya nanti trial balance. Jadi nanti fungsinya adalah untuk memudahkan bagi kita untuk membuat laporan keuangan. Nah, nanti sebelum dibuat laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi, kita lakukan jurnal penyesuaian yang diperlukan. Ya, nanti udah namanya jadi adjusted trial balance, baru kita mulai membuat yang namanya laporan keuangan. Ya, nanti ada jurnal closing, ya, jadi ada post closing trial balance, reversing entry, ya, jadi ini kalau ada error, kalau ada kesalahan, baru nanti mulai lagi ke transaksi. Nah, siklusnya seperti itu. Ya, yang pertama kita mencatat transaksi ya. Jadi nanti transaksi itu nanti akan berkaitan dengan aset. Jadi yang namanya transaksi nanti berkaitan dengan aset, liabilitas ya, dan juga pendapatan dan expense ya, atau perubahan equity. Nah, ini contohnya misalnya ada setoran modal 15.000 ya, maka jurnalnya adalah kita catat ada tambahan kas, ya kasnya di debit, ya share capital di kredit sebesar 15.000. Nah, yang namanya posting ya proses transfer antara dari jurnal ke buku besar atau ledger. Oke. Nah, nanti untuk masing-masing akun ya ada cash, share capital ini akan memiliki buku besar sendiri. Ya, misalnya di sini kita ngomong buku besar ledger dari kas. Oke. Maka dari jurnal yang sudah dilakukan kita pindahkan, kita posting namanya istilahnya. Kita posting ke dalam buku general ledger. Ya. Ini referensinya J1 ya. Di sini karena cashnya di debit kita debit. Ya, kreditnya nggak ada. Berarti saldonya bertambah 15.000. Sama juga dengan yang share capital. Ya, di sini karena ada kredit, ya. Kita kredit sebesar 15.000. Nah, kalau kita lihat ada angka 101.311, ini yang namanya chart of account akun ya. Jadi ini nanti akan memudahkan untuk melakukan identifikasi dari ledger ya. Nah, biasanya itu kalau kita bikin chart of account ya, nomor 1 itu biasanya berkaitan dengan aset, 2 liabilitas, 3 ekuitas ya. Terus kepala 4 ini revenue, yang lain itu berkaitan dengan expense ya. Tapi sekali lagi ini bisa disesuaikan dengan jenis perusahaannya atau terserah perusahaan itu mau menggunakan chart of account yang seperti apa ya. Yang pasti tujuan dari chart of account ini adalah memudahkan dalam melakukan pencatatan atau melakukan posting ke dalam ledger. Ya, ini contohnya ya. Dia invest ya di perusahaan misalnya ya, artinya ya asetnya akan bertambah ya, cash karena cash kan ya. Jadi kalau kita bikin jurnal ya ini cash ya pada setoran modal. Oke, jadi transaksinya ini ya analisanya adalah cashnya bertambah, ekuitas bertambah. Ya, ingat ini persamaan akuntansinya aset bertambah ya. Jadi debit harus sama dengan kredit. Oke. Jadi asetnya bertambah 100.000 di debit ya, maka kreditnya di ekuitas. Jurnalnya seperti ini. Nah, nanti jangan lupa kita posting
Ya, berarti nanti postingnya ke akun kas dan juga ke share capital. Nah, ini ada pembelian office equipment dengan menggunakan hutang. Berarti apa? Aset atau equipment bertambah 50.000, kewajiban bertambah. Ya, jadi secara persamaan akuntansi seperti ini. Ya, maka jurnalnya adalah debit equipment, credit notes payable. Ya, jadi jangan lupa diposting nanti ke equipment dan juga notes payable. Dapat uang 12.000 ya untuk servis ke depan. Jadi artinya terima uang muka gitu ya, tapi belum bekerja. Oke. Jadi artinya apa? Artinya perusahaan asetnya bertambah, tapi dia karena belum melakukan pekerjaan, maka dia revenue-nya belum boleh dicatat. Ya, ini kita nyebutnya sebagai pendapatan yang belum diakui atau unearned service revenue. Dan ini adalah bagian dari liabilitas kewajiban perusahaan. Oke, jadi jurnalnya debitnya kas, ya, kreditnya unearned service revenue. Ya. Jadi untuk menganalisa ya, transaksi, maka selalu dicamkan bahwa kita buat yang paling gampang dulu. Jadi kita analisa. Terima uang, berarti kalau terima uang kan debit cash. Oke, cash 12.000. Nah, sekarang kreditnya apa? Ya, jadi selalu kita cari yang paling gampang dulu, yang paling pasti dulu, terima cash. Kreditnya, kalau dicatat sebagai pendapatan, ini kan servisnya itu belum dilaksanakan. Ya, artinya bukan pendapatan. Oke, nah kecuali kalau dia terima uang 12.000 dan dia langsung melaksanakan pekerjaan, maka itu jurnalnya cash pada revenue. Tapi kan di sini dijelaskan, ya terima uangnya tanggal 2 Oktober, tapi kerjanya tanggal 31 Desember. Ya, artinya dia belum kerja. Ini yang namanya uang muka. Maka kreditnya itu adalah liabilitas atau kita sebut sebagai uang muka atau pendapatan yang belum diakui. Oke, nah transaksi selanjutnya kita lihat. Ya, tadi seperti sebelumnya saya jelaskan, selalu kita pilih yang paling gampang dulu ya. Jadi di sini adalah dia bayar sebesar 9.000. Maka debit, kredit. Berarti kreditnya cash 9.000. Oke, nah pertanyaan debitnya apa? Nah, ini penjelasannya karena dia hanya bayar untuk bulan Oktober, ya, maka ini udah bisa dicatat sebagai beban, ya, sebagai rent expense, ya. Dan jangan lupa juga diposting ke kas dan juga ke rent expense. Nah, tapi kalau seandainya itu pembayaran itu untuk setahun ke depan, ya, untuk 9.000. Jadi artinya apa? Artinya tadi saya selalu bilang kita yang paling gampang dulu, keluar cash 9.000. Debitnya apa? Nah, karena ini belum dinikmati itu nanti 12 bulan ke depan, maka kita sebut sebagai prepaid rent. Ya, artinya apa? Kalau menggunakan ya terminologi di sini, ya, asetnya berkurang sebesar 9.000, maka karena dia belum menjadi expense, di sini adalah liabilitasnya, asetnya berkurang 9.000, ya, di sisi lain dia punya aset baru yang namanya prepaid rent. Ya, ini dicatat sebagai aset. Ya, jadi selalu seperti itu menganalisanya. Kita selalu buat jurnal yang paling mudah dulu, yang paling pasti dulu. Ya, ini contohnya ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Dia bayar untuk 1 tahun. Ya, berarti apa? Kredit cash sebesar 6.000. Nah, sekarang debitnya apa? Nah, karena akan dinikmatinya itu beban tadi setahun ke depan, kita nggak bisa catat sebagai expense. Ya, kita catatnya sebagai prepaid insurance. Ya. Jadi artinya ya cash-nya berkurang, asetnya ada yang berkurang, di sisi lain aset lain ada yang bertambah. Ya. Oke, nah terus di Oktober 5 pembelian ya, on account supply sebesar 25.000. Oke, on account itu artinya apa? Belinya itu secara tidak tunai. Berarti apa? Ya, jadi ini mudah ya. Jadi di sini apa? Supply, debitnya supply, ya, kreditnya itu account payable. Ya. Karena tidak tunai.
Jadi di sini ada aset bertambah, ada liabilitas yang bertambah. Ada pembayaran dividen. Ya, lihat di sini declare and pays. Berarti artinya apa? Artinya kita selalu yang paling gampang dulu ya. Berarti bayar cashnya berkurang 5.000. Debitnya pertanyaannya apa? Ya, ini karena dividen, ya, kita ya, catat sebagai dividen. Dan dividen itu adalah bagian dari equity. Jadi asetnya berkurang, ekuitas juga berkurang. Ya, ini kalau misalnya aset berkurang kan berarti kan di kredit. Ya. Sedangkan kalau di sisi kanan ya, kalau berkurang dia di debit. Ya, nanti ini apa? Kita selalu tambahkan ya. Jadi dari ini tanggal 20 ya, kita tambahkan, kita pindahkan. Jadi selalu bertambah terus nih kalau kita lihat postingnya ya. Semakin banyak transaksi maka nanti di ledger atau buku besar itu semakin banyak juga perpindahan atau posting dari transaksi tersebut. Oke, kita lihat di sini ya, kita analisa transaksinya. Ya, selalu saya ingatkan kita catat yang paling mudah dulu. Ya, kita baca coba di sini ya. Dia bayar gaji in cash. Oke ya. Bayar itu setiap bulan, setiap minggu ya. Totalnya 10.000. Terus jumlahnya 40.000. Oke. Jadi artinya apa? Di sini kan bayar 40.000 ya. Kita selalu yang paling gampang dulu. Berarti kalau bayar cashnya 40.000. Nah, ini apa sih? Ya, ini kaitannya sama gaji ya. Berarti expense atau salary expense. Ya. Maka di debitnya itu salary. Ya. Nanti jangan lupa kita juga posting. Dia akan mengurangi yang namanya cash. Oke, nah ini transaksinya kita analisa juga. Receive 20.000 in cash. Ya. Terus dia menagihkan sebesar 72.000 dari 100.000. 100.000 yang dikerjakan, ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia udah kerja 100.000 ya. Udah artinya ada pendapatan. Atau di sini kita mulai dulu aja, yang paling gampang ini adalah terima cash. Cash 28.000. Oke ya. Terus apa lagi? Ada pendapatan. Kredit, revenue. Revenue berapa? 100.000. Oke. Nah, kan kalian harus tahu kan aset sama dengan liabilitas plus equipment ya. Debit sama dengan kredit ya. Jadi kalau lihat di sini, kreditnya kan lebih besar dari debit. Maka harus ada debit lagi sebesar 72.000 biar debit sama dengan kredit. Nah, sekarang pertanyaannya akunnya apa? Nah, di sini karena dia sudah kerja tapi kerjanya 100.000 tapi baru terima uang 20.000, maka sisanya itu adalah piutang. Ini yang nanti akan dibayarkan belakang. Oke. Ya, ingat karena yang namanya akuntansi kan prinsipnya itu adalah menggunakan akrual. Jadi pendapatan bukan dicatat ketika terima uang, tapi ketika kita sudah bekerja atau perusahaan sudah memberikan jasa. Ya. Maka ini dicatat sebagai accounts receivable. Ya, jadi jangan lupa diposting. Ya, artinya bertambah cashnya, AR-nya bertambah, pendapatan juga bertambah 100.000. Nah, trial balance itu apa sih? Dia akan melist semua akun berdasarkan biasanya itu dari urutan chart of account ya yang ada di ledger. Jadi semua ledger itu nanti akan dimasukkan ke dalam trial balance. Jadi debit sebelah kiri sekali lagi ya. Debit, kredit gitu ya. Jadi fungsi dari trial balance itu adalah sebelum kita bikin laporan keuangan ya kita harus make sure ya, harus pastikan bahwa jumlah dari debit ya misalnya debitnya 100, kreditnya itu harus 100 ya. Kalau ini nggak sama, maka laporan keuangan itu nggak bisa dibuat. Berarti ada kesalahan. Bisa juga penyebabnya itu salah hitung ya, atau ada error di pas ketika melakukan posting. Yang pasti sebelum dibuat laporan keuangan kita harus
periksa dulu sampai ini sama dulu, debitnya sama dengan kredit dari trial balance tersebut. Jadi dia akan menemukan kesalahan ya. Jadi kalau kalian nanti ujian gitu ya, ketika mau membuat laporan keuangan, kan kalian bikin trial balance dulu ya. Nah, kalau trial balance jumlahnya nggak sama ya, udah pasti laporan keuangan itu pasti nggak balance ya. Karena bisa jadi soalnya salah atau kalian kurang teliti pas menghitung di sini. Jadi sebelum melangkah ke laporan keuangan, make sure dulu angkanya ini sama, debit sama dengan kredit di dalam trial balance. Nah, ini tadi ya, udah semua ya. Misalnya kita ambil contoh ya, 1. Berarti kan di sini account receivable lah, yang paling gampang ya, 72.000. Sini ya, account receivable 72.000. Nah, kasnya itu merupakan penjumlahan 80.000 adalah penjumlahan antara 100 ditambah 12 tambah 28 dikurangi 9 dikurangi 6 dikurangi 5.000 dikurangi 40.000. Nanti saldonya 80.000. Ini yang masuk ke dalam trial balance. Nah, ini kita make sure sama. Kalau sama baru kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, dari trial balance sebelum bikin laporan keuangan, yang kita lakukan adalah kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian atau adjusting entry. Jadi di sini kita akan melaporkan aset liabilitas yang tepat gitu ya. Terus juga nanti kita juga catat pendapatan dan beban sesuai dengan periode yang tepat juga ya. Dan nanti kalau diperlukan dibuat yang namanya jurnal penyesuaian. Biasanya dilakukan adalah ketika di akhir periode laporan keuangan. Nanti ada 2 secara garis besar ya, deferral sama accrual. Ya, jadi kalau accrual itu sudah dicatat tapi belum dibayar, kalau deferral kebalikan. Sudah dibayar atau sudah terima uang tapi belum dicatat bebannya. Ya. Jadi contohnya ini prepaid expense ya. Terus unearned revenue, jadi sudah terima uang tapi belum kerja. Kalau accrual kebalikan. Sudah catat, sudah bekerja, sudah mencatat pendapatan tapi belum terima uang. Nah, kalau accrued expense, karyawannya udah kerja, beban gaji udah dicatat tapi belum dibayar. Jadi di sini penjelasannya deferral adalah beban atau pendapatan ya yang belum bisa diakui. Tapi cash-nya itu sudah dicatatkan. Ada prepaid sama unearned revenue. Ya, jadi kalau nggak dilakukan jurnal penyesuaian, maka aset sama liabilitas akan terlalu besar. Di sisi lain, beban dan pendapatan nanti akan terlalu kecil. Ya, jadi di sini prepaid expense. Jadi nanti penyesuaian. Jadi contohnya gini. Tadi contohnya prepaid rent, sewa dibayar di muka ya. Kan awalnya kan prepaid rent, kredit cash. Ya. Nanti setiap di akhir periode kita akan melalui beban sewa, rent expense. Ya. Nah, kreditnya karena sudah dibayar di muka, maka kita nggak kredit lagi ke cash, kita nggak bayar lagi. Ya, kreditnya adalah prepaid rent. Jadi expense-nya akan bertambah, asetnya berkurang. Ya, ingat kredit di sini, debit di sisi yang lain. Terus di sini unearned revenue juga sama. Jadi kalau unearned revenue itu udah terima uang tapi belum bekerja. Jadi belum dicatat sebagai pendapatan, unearned revenue ya. Maka ketika sudah bisa diakui sebagai pendapatan, ya dia nggak terima uang lagi, debitnya unearned revenue, ya. Kreditnya adalah ke pendapatan. Jadi prepaid itu adalah udah dibayar, ya tapi belum digunakan atau belum dicatat bebannya. Ini contohnya ada yang berkaitan dengan asuransi, supplies ya, biaya marketing, sewa, building and equipment. Ya, ini contohnya ya. Jadi misalnya dia beli supplies ya, nilainya 25.000. Maka ketika dibayar, supply pada cash. Ya. Nah, ternyata dari 25.000 ya ketika dihitung di akhir periode ada 10.000. Artinya awalnya 25.000, sekarang 10.000.
Berarti ya apa artinya? Artinya 15.000 ini sudah digunakan. Oke ya, berarti apa? Kita catat supplies expense sebesar 15.000, kreditnya adalah ke supplies. Ya, 15.000. Ini ya, supply expense. Sehingga saldonya di akhir periode 10.000 ini nanti yang masuk ke dalam adjusted trial balance. Ya, ini adjustmentnya. Oke, jadi dia bukan 25.000 tapi kita catat sebagai 10.000. Nah, muncul juga di laporan laba rugi beban supplies. Nah, untuk deferral ya di sini ya dia udah bayar tapi belum digunakan gitu ya. Prepaid insurance pada cash. Ya. Maka karena di sini adalah untuk 1 tahun ya. Maka untuk 1 bulannya, karena kita bikin laporan per bulan gitu ya, 6.000 dibagi 12 tahun 500. Maka jurnalnya adalah, karena di sini kaitannya sama asuransi, beban asuransi pada prepaid insurance sebesar 500. Ya. Dia akan masuk, jadi prepaid insurance-nya tadi awalnya kita bayar 6.000 ya, karena sudah diakui 500, maka sisanya 5.500. Ini yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Dan ini juga muncul di dalam laporan laba rugi. Nah, ini yang berkaitan sama deferral, contoh lainnya adalah depresiasi. Ya, dia mencatat beban depresiasi sebesar 400 tiap bulan. Ya, depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Ya, jadi nanti dia catatnya di laporan posisi keuangan, equipment dikurangi akumulasi depresiasi. Ya, sehingga nilai bersih dari equipmentnya menjadi 49.600. 50.000 nilai pembelian dikurangi dengan akumulasi depresiasi atau beban depresiasi di bulan Oktober. Dan di laporan laba rugi juga muncul yang namanya beban depresiasi. Oke. Nah, untuk yang unearned revenue, ini contohnya adalah pendapatan sewa. Gitu ya. Airline tiket, artinya kalau maskapai penerbangan itu dia jual tiket, tapi si pembelinya belum terbang, maka belum bisa diakui sebagai pendapatan. Ya, nanti pendapatan akan diakui ketika si pembeli tadi sudah terbang ya. Jadi sebelum diakui dia udah terima cash, maka kita kreditnya sebagai pendapatan yang belum diakui atau unearned revenue. Ini juga yang berkaitan sama pembayaran sekolah ya, tuition. Terus juga cicilan atau langganan majalah gitu ya, customer deposit. Ya misalnya di sini contohnya terima 12.000 ya. Tapi dia belum kerja, maka dicatat sebagai cash pada unearned revenue gitu ya. Nah, nanti ketika dia sudah bisa mengakui 4.000, maka debitnya adalah unearned service revenue pada service revenue sebesar 4.000. Ya, sehingga nanti di sini pendapatannya akan tadinya 100.000 kita tambahkan menjadi 104.000. Di sisi lain, unearned service revenue-nya yang awalnya saldonya 12.000 di laporan posisi keuangan sekarang menjadi 8.000. Sini ya. 8.000 ya. Bukan lagi 10.000, bukan lagi sebesar 12.000. Ini juga masuk pendapatannya ke dalam service revenue. Nah, kalau accrual itu kebalikan. Jadi kalau tadi yang deferral itu udah terima uang tapi belum kerja atau biaya belum dicatat, kalau yang namanya accrual itu sudah diakui bebannya tapi belum terima uang atau belum mengeluarkan uang. Jadi kalau misalnya nggak ada adjustment, maka pendapatan ya, atau biaya akan terlalu kecil. Jadi kalau untuk accrual revenue, jurnalnya debitnya ke aset, kreditnya ke revenue. Sedangkan accrual expense itu debit ke expense, kreditnya ke liabilitas. Ya, jadi sekali lagi yang namanya accrued revenue adalah udah kerja tapi belum terima uang. Contohnya untuk yang berkaitan dengan sewa, bunga ya, dan juga pekerjaan yang sudah dilakukan.
Misalnya di sini dia sudah kerja 2000 tapi belum ditagihkan. Oke ya. Maka dicatat sebagai piutang pada service revenue. Ya, dia akan menambah pendapatan dan juga dia akan menambah piutang. Jadi efeknya nanti piutangnya akan bertambah, sisi lain juga pendapatannya akan bertambah. Nah, kalau beban yang berkaitan sama akrual, dia sudah kerja atau karyawan misalnya sudah kerja, beban gaji ya, tapi belum dibayar. Salary, contohnya salary ya. Nah, ini contohnya yang berkaitan dengan accrued interest. Jadi tadi kan si ya Zici ini kan menerbitkan note payable jumlahnya 50.000. Ya, bunganya 12% setahun. Oke. Artinya kan bunganya itu kalau setahun itu 12% dikalikan 50.000. Atau sebesar 6.000. Nah, ini kan 6.000 untuk setahun ya. Nah, kalau kita mau catat untuk di bulan Oktober berapa nilai beban yang bisa diakui, maka kita tinggal bagi 12 bulan. Atau sama dengan 500. Nah, inilah nanti yang dicatat sebagai debitnya beban bunga, interest expense. Kreditnya apa? Kreditnya ini karena sudah dicatat, sudah diakui, tapi belum dibayar, kita anggap sebagai payable. Nah, karena ini berkaitan dengan bunga, maka kreditnya adalah interest payable atau hutang bunga sebesar 500. Ya, jadi nanti akan menambah beban di laporan laba rugi, di sisi lain dia akan menambah liabilitas sebesar 500. Nah, kalau accrued salaries ya, ini adalah sudah diakui bebannya tapi belum dibayar. Jadi di sini pencatatannya adalah sudah diakui 10.000 tapi belum dibayar. Artinya gajian itu tanggal 23 bulan selanjutnya ya. Padahal di bulan Oktober gajian itu tanggal 26. Artinya ada 3 hari ini yang belum dibayar. Berarti karena satu harinya itu 2.000, maka 3 hari adalah 2.000 dikali 3 hari atau sebesar 6.000. Jadi akan menambah beban gaji pegawai dan menambah kewajiban kepada pegawai sebesar 6.000. Ini ya. Jadi nanti di bulan November ketika ada pembayaran 40.000 ya, maka 34.000 ini khusus buat bulan November, sedangkan yang 6.000 ini adalah yang sudah diakui bulan Oktober. Jadi nanti pencatatannya seperti itu. Nah, sedangkan untuk bad debts ini kaitannya sama dengan piutang. Jadi nanti diasumsikan ya. Jadi mungkin dari piutang nggak semuanya bisa tertagih. Jadi perusahaan bikin yang namanya penyisian atau allowance. Di sini dikasih tahu allowance-nya 1.600. Maka jurnalnya adalah bad debt expense pada allowance. Jadi allowance itu nanti dia adalah, kita sebutnya ini adalah kontra akun. Kontra akun. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, allowance itu kan dikredit ya. Padahal dia kan posisinya sebagai aset. Jadi kalau kita lihat debit kredit yang namanya aset itu kan selalu kalau bertambah ya, dia akan didebit. Tapi si allowance ini dia bertambah tapi dikredit. Nah, ini yang namanya istilahnya tuh kontra akun. Sama juga dengan akumulasi depresiasi. Dia di aset tapi angkanya minus, mengurangi dari piutang dagang. Atau kalau di depresiasi mengurangi dari nilai equipment. Ya, nah ini nanti adjusted trial balance. Jadi sekali lagi nanti kalau kalian mengerjakan soal sebelum bikin laporan keuangan, lihat dulu angkanya apakah sama atau beda. Kalau berbeda, pasti nanti cek lagi. Ya. Apakah hitungnya itu typo atau ada kesalahan ketika memindahkan ke dalam adjusted trial balance. Nah, ini kalau udah sama baru nanti kalian bisa bikin laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan yang lainnya.
Nanti yang disebut namanya dengan laporan keuangan, ini ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, ya, atau laporan perubahan ekuitas namanya ya, statement of financial position, dan laporan posisi keuangan. Ya, jadi nanti caranya adalah, ini kan adjusted trial balance ya, kita mau bikin laporan keuangan. Kita biasanya startnya itu dari laporan laba rugi, income statement. Ya, biasanya itu dia mulainya itu dari ya, sini ya, pendapatan sama expense. Jadi bisa dilihat yang namanya expense itu ya, ini masuk ke dalam laporan laba rugi. Jadi ini dikredit dia akan bertambah, ya ini debit dia mengurangi. Jadi kita totalin expense-nya ya, maka net income-nya sebesar 33.000. Ini kita menjawab yang namanya laporan laba rugi. Oke. Nah, terus untuk laporan retained earning statement, ya kita ambil dari sini. Retained earning-nya kan 0. Nah, kita tambahkan dengan net income, ya. Terus ada dividen, kita kurangi dengan dividen. Maka return earning-nya akhirnya menjadi 28.000. Ini nanti yang akan kita buat di laporan posisi keuangan. Makanya untuk bikin laporan keuangan nggak bisa kita mulai dari laporan posisi keuangan. Kenapa? Karena laporan posisi keuangan menunggu hasil dari yang namanya laporan laba rugi dan juga laporan perubahan return earning tadi, ya, atau laba ditahan. Oke, nah sekarang kita bisa bikin laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, biasanya kita ngambilnya itu dari cash, ya, nanti terakhirnya itu dari laba ditahan. Dari setoran modal. Oke, jadi tinggal kita pindahkan aja nih, cash. Sini ya, cash. Berarti di sini cash, ya, tinggal diatur aja. Ya. Biasanya yang umum adalah cashnya duluan ya. Mengikuti seperti ini, cash, ya, receivable. Nah, ini dia aset. Ya, ini kalau kita bagi dua, ini adalah bagian aset, ini adalah bagian liabilitas dan ekuitas. Oke. Jadi asetnya itu cash 8.000 ya. Ini AR-nya 74.000 dikurangi dengan allowance-nya, berarti netnya 72.400. Prepaid insure. Jadi tinggal kita pindahkan aja. Ya. 217.500. Nah, untuk equity, ya ini kita pindahkan juga. Nah, retain earning kita ngambil dari yang sebelumnya, dari sini. Jadi kita nggak ngambil dari yang ada di trial balance ya, tapi kita ambil yang setelah ditambahkan dengan income statement dan juga dikurangi dengan dividen. Terus liabilitas juga kita pindahkan aja ke sini. Dan nanti jumlah total aset, balik lagi aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Ya, kalau nggak sama, pasti ada kesalahan. Oke, nah yang selanjutnya adalah proses closing. Ya, jadi closing itu adalah kita mengurangi nilai nominal temporary menjadi 0. Ya, jadi biasanya ini yang dihilangkan itu yang akun-akun di dalam laporan laba rugi. Jadi nanti semua revenue sama expense ya akan ditutup ke dalam yang namanya income summary. Jadi maksudnya adalah kan awalnya yang revenue itu dia dikredit pendapat misalnya ada pencatatan jurnal cash pada pendapatan. Jadi revenue itu kan selalu dikredit gitu ya. Maka ketika di closing dia akan didebit biar angka revenue 0. Oke ya. Nah, kreditnya apa? Kreditnya ke income summary. Nah, sama juga beban. Beban itu ketika dicatat beban misalnya pada cash gitu ya. Maka ketika di closing bebannya dikredit, debitnya income summary. Nah, nanti income summary juga akan ditutup juga. Akan di close juga. Close-nya kemana? Ke laba ditahan. Sedangkan untuk aset, liabilitas, dan equity ini karena real akun, ini nggak perlu dilakukan closing. Dividen nanti akan ditutup ke dalam laporan retain earning. Ya, ini ya contohnya. Jadi ini semua kita karena dia bagian dari ekuitas, aset, liabilitas, ekuitas ini nggak di closing. Ini yang namanya real akun. Oke ya. Nah, ini yang part di sini di bawah sini. Ini yang income statement ya. Dan juga return earning ini akan di closing gitu ya. Nah, ini karena di kredit kita debit.
yang ke income summary ya. Nah, kalau yang di expense ini kebalikan. Ya, income summary pada semua jurnal di sini. Oke ya. Nah, sehingga kalau di sini kita jumlahkan ya income summary-nya kredit 106, debitnya 73, berarti kan selisihnya income summary kredit 33.000. Ya, kredit 33.000. Ya, maka kita close lagi nih. Kita hilangkan juga ya. Jadi nanti di debit income summary kreditnya ke retained earning 33.000. Ya, jadi kalau kalian balik lagi ke slide sebelumnya, nah 33.000 kan adalah yang kita hitung sebelumnya. Sini ya, sama. Oke. Nah, nanti satu lagi ya, ada juga yang berkaitan dengan dividen. Dividen ini tadi 5.000 ya, di closingnya karena di sini kan posisinya debit, maka dia di kredit biar hilang ya, debitnya ke retained earning. Sehingga nanti nilai retained earning-nya menjadi 28.000 sesuai dengan laporan posisi keuangan bagian laba ditahan. Oke, nah ini proses closingnya. Nah, nanti laporan posisi keuangannya seperti ini setelah dilakukan closing. Jadi retained earning-nya 28.000. Jadi nanti siklusnya seperti ini, nanti dari transaksi kita buat jurnal nanti kita pindahkan ke ledger atau yang namanya posting. Setelah itu kita bikin trial balance ya. Nanti kita bikin jurnal penyesuaian. Nanti setelah itu ada yang namanya trial balance after adjusting atau adjusted trial balance. Dari situ baru kita bikin yang namanya laporan keuangan. Ya, baik laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan laba ditahan. Nah, setelah itu kita bikin closing, ya ini khusus untuk yang ada di income statement ya, revenue sama expense dan juga dividen ya. Terus bikin trial balance dan juga bikin reversing entry, ya ini opsional, artinya biasanya berkaitan dengan error, kesalahan. Nah, ini contoh dari laporan keuangan perusahaan dagang ya, atau merchandising company. Jadi nanti di sini ada penjualan, ada COGS, ya ini namanya kita nyebutnya sebagai gross profit. Terus ada biaya penjualan ya. Nanti kita jumlahkan semuanya, ini namanya income from operation. Nanti ada pendapatan dan pendapatan lain-lain ya. Ada interest revenue, kita tambahkan. Ini ada beban lain-lain, ada beban bunga, kita kurangi. Terus ada biaya pajak, beban pajak. Baru kita dapat yang namanya laba bersih atau net income. Nah, ini return earning statement, ini awalnya, ini dari laporan laba rugi sebelumnya. Terus kita kurangi dengan dividen, ini adalah return earning akhir, ini yang nanti akan masuk dalam laporan posisi keuangan. Ya, ini ya. 26.400. Ini yang namanya laporan posisi keuangan.